Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang wewenang, mulai dari pengertian wewenang, perbedaan wewenang dengan kewenangan, serta sumber untuk mendapatkan wewenang. Teman-teman sekalian, negara sebagai organisasi kemasyarakatan pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia tertera dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat di dalamnya di dalam alinea keempat disebutkan pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan dari didirikannya suatu negara Indonesia. Dalam upaya mencapai suatu tujuan itu, maka disusunlah suatu tatanan pemerintahan sebagai sarana pelaksanaan pemerintahan untuk pembagian tugas dan batasan-batasan dalam penyelenggaraan tugas ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas dan mungkin mudah-mudahan kita sudah memahami bahwa agar kita memahami bahwa suatu penyelenggaraan dalam suatu negara bisa sampai kepada tujuan negara atau penyelenggaraan pemerintahan itu mempunyai batasan-batasan untuk menciptakan perlindungan kepada warga negaranya, maka di situ dibentuknya hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara itu ada sebagai instrumen panduan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh sebab itu, berangkat dari penjelasan tadi ya, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wewenang itu menjadi suatu kajian utama dalam hukum administrasi negara, bahwa suatu penyelenggaraan negara ada perlu pembatasan dan pedoman-pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bahkan dalam suatu hal juga dikatakan wewenang ini adalah suatu inti pembahasan dalam hukum administrasi negara. Kita akan membahas lebih jauh tentang pengertian wewenang, perbedaan antara kewenangan dan wewenang, dan sumber dan tata cara memperoleh wewenang. Lalu apa yang dimaksud dengan wewenang? Nah, teman-teman sekalian, istilah wewenang ini sering disejajarkan dengan bahasa Inggris adalah authority. Ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya authority dimaknai sebagai legal of power ya, atau power of public officer ya. Jadi wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban pelayanan publik ya. Itulah definisi dari wewenang. Di Indonesia, teman-teman sekalian, wewenang ini selalu disandingkan dengan istilah tugas ya. Barangkali kalau kita baca undang-undang, di situ ada pasal yang berisi mengenai tugas dan wewenang. Nah, jadi wewenang ini selalu disandingkan dengan tugas ya. Tugas selalu disandingkan dengan wewenang. Wewenang selalu disandingkan dengan tugas ya. Dalam hal ini tugas ini selalu dikaitkan dengan kewajiban. Nah, sedangkan wewenang ini selalu dikaitkan juga dengan hak ya, hak dan tugas ya. Jadi tugas ini adalah suatu keharusan yang harus dijalankan. Sedangkan wewenang ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan karena bersifat juga hak ya. Jadi sekalian, menurut Prof. Prajudi
Atmosudirjo terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Walaupun sebetulnya perbedaan ini dirasa tidak terlalu penting untuk dibedakan. Menurut Prof. Prajudi, kewenangan ini adalah lebih luas ya daripada wewenang. Kewenangan itu adalah lebih luas dari wewenang. Di dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang ya. Jadi wewenang-wewenang ini termasuk dalam kewenangan. Karena kewenangan ini terdapat beberapa wewenang. Nah, apa itu wewenang? Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum atau suatu perbuatan hukum ya, atau melakukan contohnya seperti menerbitkan suatu surat-surat izin atau keputusan. Adapun suatu keputusannya berada di tangan menteri. Nah, jadi di dalam kewenangan ini ada beberapa wewenang. Nah, itu kesimpulan dari penjelasan atau definisi dari Prof. Prajudi. Jadi kewenangan itu lebih luas daripada wewenang. Di dalam kewenangan itu terdapat beberapa wewenang. Nah, kewenangan itu bisa disebut kekuasaan formal ya. Kekuasaan yang berasal dari atau diberikan dari aturan hukum. Kewenangan itu adalah kekuasaan formal. Di dalam kewenangan itu terdapat beberapa wewenang. Itulah kesimpulan dari penjelasan atau definisi dari Prof. Prajudi. Jadi kewenangan itu lebih luas daripada wewenang. Di dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang. Nah, kewenangan itu bisa disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau diberikan dari aturan hukum. Nah, kewenangan itu adalah kekuasaan formal, sedangkan wewenang itu adalah bagian tertentu dari kewenangan. Teman-teman sekalian, pembedaan antara wewenang dan kewenangan juga bisa kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kalau Anda buka dalam pasal 1 angka 5 dan angka 6, di situ Anda menjelaskan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat publik pemerintahan atau penyelenggaraan lainnya yang dapat mengambil keputusan dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan kewenangan itu adalah kekuasaan dan atau badan pejabat penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah publik. Nah, jadi dari penjelasan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini dapat disimpulkan bahwa wewenang itu berbeda dengan kewenangan. Wewenang itu melekat pada jabatan, ya. Kewenangan itu melekat pada jabatan. Jadi jabatan itu adalah sumber atau melekat pada kewenangan. Nah, tanpa adanya kewenangan maka tidak dapat melakukan kewenangan ya, tanpa adanya jabatan. Hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan itu disebutlah wewenang. Nah, jadi kewenangan itu melekat pada jabatan. Nah, pada jabatannya. Sedangkan kalau wewenang itu adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik untuk dapat melakukan hak atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum untuk melakukan perbuatan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kalau kewenangan melekat pada jabatannya, kalau wewenang melekat pada tindakannya si pejabatnya, orang yang menyandang jabatannya. Contoh misalnya menteri itu berwenang, menteri itu mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, ya. Misalnya untuk memberikan izin lingkungan ya, misalnya menteri
lingkungan hidup berwenang untuk memberikan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin lingkungan. Nah, wewenang dari si pejabat atau dalam hal ini menterinya, bukan jabatannya tetapi terhadap menterinya, orangnya, maka menteri itu mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin atau tidak mengeluarkan izin. Nah, jadi dia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi wewenang itu kaitannya adalah memfungsikan terkait kewenangannya. Kalau kewenangan itu melekat pada jabatannya, kalau wewenang itu lebih memfungsikan terhadap kewenangan itu atau menjalankan kewenangan itu. Nah, gitu ya. Semoga kita bisa memahami antara perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya cintai, menurut Maryam Budi Harjo, ya, antara wewenang atau kekuasaan adalah inti dalam penyelenggaraan suatu negara. Agar negara bisa berkiprah, bergerak, bekerja, berkapasitas, berprestasi, ya, dan berkinerja melayani warga negaranya. Jadi untuk dapat bergerak, negara itu membutuhkan kekuasaan atau kewenangan. Tanpa kekuasaan atau kewenangan, negara mustahil bisa bergerak. Negara mustahil bisa bekerja, berkinerja, melayani warga negaranya. Jadi untuk bisa bergerak, negara membutuhkan kekuasaan dan kewenangan. Rekan-rekan yang saya banggakan, berbicara mengenai wewenangan atau kewenangan, menjadi suatu hal yang penting dalam hukum administrasi negara ini, sangat berkaitan juga dengan asas legalitas. Asas legalitas itu adalah suatu hal yang dijunjung tinggi pada suatu negara yang dinyatakan bahwa negaranya adalah negara hukum. Asas legalitas itu adalah asas yang paling dijunjung tinggi bagi negara-negara yang dinobatkan menjadi negara hukum, ya. Dan Indonesia adalah di dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa ditegaskan menjadi negara hukum, negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, berbicara mengenai wewenang atau kewenangan dalam konteks Indonesia, maka itu akan sangat berkaitan dengan namanya asas legalitas. Nah, Prof. Jimli Asdiki menyatakan bahwa setiap dalam negara hukum dipersyaratkan harus adanya asas legalitas, bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangan atau hukum secara tertulis. Nah, coba kita rangkai tadi dengan Prof. Miriam, ya, penjelasannya tadi, bahwa negara tadi tidak mungkin bisa bergerak atau melayani masyarakat atau bekerja jika tidak ada kekuasaan atau wewenang, ya. Sedangkan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Artinya, negara dalam satu sisi membutuhkan kekuasaan dan kewenangan untuk bergerak. Di sisi lain, karena Indonesia adalah negara hukum, maka ketika negara itu bergerak dan melayani masyarakat, melayani warga negara, berkinerja, maka dia harus melandasi dengan kegiatan bergeraknya itu, dengan tindakannya itu harus didasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sah. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa asas legalitas ini sangat berkaitan erat dengan dasar kewenangan administrasi negara. Sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang untuk bertindak. Nah, jadi
Kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang untuk bertindak, maka pemerintah tidak boleh bertindak. Pemerintah boleh bertindak selama ada peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukumnya. Nah, itu maksud hubungan antara wewenang dan kewenangan berdasarkan azas legalitas yang berlaku di suatu negara hukum. Dan dalam hal ini Indonesia adalah negara hukum. Nah, rekan-rekan teman-teman yang saya banggakan, ada 3 fungsi azas legalitas ya, 3 fungsi azas legalitas. Azas legalitas itu pertama berfungsi sebagai legitimasi ya, sebagai legitimasi. Apa maksudnya? Bahwa suatu aturan menjadi suatu hal yang tindakan pejabat pemerintah yang dikatakan benar jika ada aturan yang melandasinya. Kalau tidak ada landasan yang melandasinya, maka itu tidak dapat dilakukan, tidak bisa didasarkan ya. Itu fungsi legitimasi ya. Fungsi atribusi ya juga yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa suatu lembaga pemerintahan atau pejabat pemerintah hanya dapat memiliki kewenangan jika hukum memberikannya ya. Kalau tidak ada hukum yang memberikannya, maka pejabat pemerintah ini tidak dapat melakukan sesuatu perbuatan pemerintahan. Inilah fungsi dari atribusi, fungsi azas legalitas dalam atribusi. Lalu yang terakhir adalah fungsi regulasi. Apa maksudnya? Bahwa hukum mengatur dan menetapkan batasan-batasan pelaksanaan pemerintah, sehingga tindakan pemerintah itu tidak sewenang-wenang. Jadi pemerintah mendapatkan wewenang jika hukum memberikannya. Selain itu, hukum mengatur bagaimana cara pemerintah melaksanakan wewenang. Nah, batas-batas pemerintah seberapa jauh ya, agar pemerintah dalam melakukan tindakan hukumnya tidak melampaui batas, tidak sembarangan ya. Rekan-rekan sekalian, di Indonesia azas legalitas ini ditetapkan sebagai salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hari ini bisa kita lihat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana azas legalitas ini ditetapkan sebagai suatu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan bersama dengan asas lainnya ya. Azas legalitas itu digunakan sebagai azas penyelenggaraan pemerintahan bersamaan dengan azas hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik. Dalam pasal 5 huruf A, maksud dari azas legalitas ini mengedepankan dasar hukum dalam sebuah keputusan, melandaskan hukumnya ya. Jadi kalau tidak tertera atau tidak ada hukumnya, maka belum dapat bertindak suatu perbuatan hukumnya. Jadi dalam hukum administrasi negara, mengetahui sumber serta tata cara organ pemerintahan ini untuk mendapatkan sumber wewenang agar pertanggungjawaban dalam menggunakan wewenang ini. Seiring juga dengan azas legalitas tadi. Nah, berbicara tentang sumber dan tata cara mendapatkan wewenang, maka ada 3 cara untuk mendapatkan wewenang ya. Secara teoritis ada 3 caranya ya. Yang pertama atribusi, yang kedua delegasi, dan mandat. Nah, apa yang dimaksud atribusi? Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh aturan hukum, oleh konstitusi atau undang-undang. Nah, jadi didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itulah yang memberikan kewenangan kepada suatu badan atau pejabat pemerintahan.
Jadi ini sifatnya wewenang yang asli yang diberikan dari undang-undang. Jadi berdasarkan azas legalitas bahwa pejabat pemerintah memiliki kewenangan kalau ada hukum yang mengaturnya. Nah, hukum mengatur, memberikan peraturan memberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan itu cara memperoleh orang mendapatkan wewenang secara atribusi. Nah, didapatkan dari berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi sifatnya asli, ya. Nah, berbeda dengan delegasi dan mandat. Delegasi itu adalah pelimpahan wewenang, ya, dari badan atau pejabat pemerintahan tentunya. Kalau atribusi bukan dilimpahkan, tetapi diberikan oleh peraturan perundangan. Kalau delegasi dan mandat ini dilimpahkan, merupakan pelimpahan kewenangan. Delegasi adalah pelimpahan dari badan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah. Itu definisi dari undang-undang dari pasal 30 undang-undang pasal 14 undang-undang 30 tahun 2014. Jadi pelimpahan tanggung jawab, pelimpahan tugas beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Tetapi yang perlu diingat bahwa delegasi ini tidak boleh kepada bawahan, ya. Harus didasarkan pada biasanya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Itulah yang membedakan perbedaan delegasi atau mandat, ya. Kalau mandat sama pelimpahan badan yang lebih tinggi pada yang lebih rendah, tetapi tanggung jawab dan tanggung jawabnya kepada si pemberi mandat atau pemberi wewenang. Orang yang diberi mandat hanya menjalankan tugas dari si pemberi mandat. Jadi orang yang dilimpahin itu bertanggung jawab atau yang menanggung jawab itu adalah si pemberi, ya. Jadi bukan si penerima mandat, ya. Jadi pemberi mandat yang bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan oleh yang diberikan mandat tersebut. Biasanya mandat ini berlaku untuk bawahan, ya. Berlakunya terhadap lebih kepada bawahan, ya. Kalau delegasi tadi adalah bukan terhadap bawahan, tetapi badannya, ya. Badan yang lebih tinggi memberikan badan yang lebih rendah. Nah, kalau yang wewenang ada padanya itu adalah wewenang secara diberikan dari undang-undang atau atribusi. Nah, kalau undang-undang wewenang yang dilimpahkan adalah yang delegasi dan mandat atau sifatnya pelimpahan. Nah, contoh wewenang atribusi, wewenang yang asli itu di pasal 3 ayat 1 misalnya Undang-Undang Dasar 45 di mana disebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang, ya. Wewenang yang dimiliki oleh MPR ini berasal dari Undang-Undang Dasar, nah, atau di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, kepala daerah berwenang 1. Mengajukan rancangan perda, 2. Menetapkan perda setelah mendapatkan persetujuan bersama oleh DPRD. Jadi wewenang kepala daerah ini diperoleh dari penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, itu bisa dikatakan sebagai wewenang atributif, ya, atau atribusi, atau wewenang secara atribusi. Nah, lalu contoh delegasi, contohnya misal di Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan, di mana ayat 1 disebutkan gubernur dapat mendelegasikan fungsi pengawasan sebagaimana yang diatur
kepada kepala dinas yang di bidang perdagangan ya. Jadi gubernur dapat mendelegasikan kewenangan kepada kepala dinas provinsi. Artinya tugas dan tanggung jawab berada di kepala dinas ya, bukan pada gubernur. Lalu contoh yang wewenang mandat ya, yang diperoleh secara mandat, contohnya ada di peraturan pemerintah tentang pedoman penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya. Di sini ayat 2 disebutkan apabila dewan tidak dapat hadir atau kepala daerah tidak dapat hadir, maka kepala daerah dapat diwakili ya oleh utusannya. Jadi pejabat yang dimandatkan atau ditugaskan untuk hadir itu bersifat mandat ya. Jadi mewakili kehadiran daripada kepala daerah. Nah, tugas atau tanggung jawab yang dijalankan oleh si pejabat tersebut yang hadir tetap ditanggung-jawabi oleh si pemberi mandat ya. Jadi belum beralih kepada atau tidak beralih kepada si yang pejabat yang hadir, namun masih terdapat tanggung jawab terhadap si pemberi mandat, yaitu kepala daerahnya. Nah, dan juga ada yang dinamakan, nantinya kita membahas tentang pembahasan ada wewenang diskresi. Nah, diskresi ini adalah suatu diskresi, yaitu adalah keputusan atau ketetapan yang dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi permasalahan secara konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dalam hal peraturan yang belum mengatur atau tidak mengatur atau tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan atau ada kepentingan umum yang mendesak yang harus dilakukan. Nah, menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya adalah hak oleh si pejabat atau pemerintahan ya, untuk dapat mengambil keputusan atau tindakan secara konkret. Diberikan sebagai contohnya seperti ini, lampu merah ya. Lampu merah itu ada merah, kuning, hijau ya. Menurut undang-undang lampu merah itu adalah berhenti ya. Lampu kuning itu hati-hati ya, persiapan untuk jalan. Yang hijau ini adalah jalan. Nah, jadi dalam misalnya polisi ya, dalam yang bertugas di jalan raya ya, melihat situasi lalu lintas yang hijau ini lebih sedikit ya, antriannya, yang merah ini lebih macet panjang. Nah, disinilah dia mempunyai kesempatan untuk melakukan diskresi ya. Yang hijau dia stopkan, yang merah dia suruh jalan. Nah, maka hukum bisa dikesampingkan karena adanya diskresi, karena suatu kebutuhan yang mendesak ya. Karena macet ya, juga terkadang juga kalau misalnya macet ya, dilarang untuk masuk ya. Padahal sebetulnya jalan itu masih diperbolehkan untuk macet, masih diperbolehkan untuk jalan ya. Tetapi karena kondisinya macet, maka polisi melakukan pengalihan dan sebagainya. Nah, maka diskresi ini kalau dilakukan harus sesuai dengan tujuan ya, dengan sangat jelas juga untuk menciptakan suatu kemudahan atau melakukan kebutuhan yang mendesak ya. Diskresi ini juga harus ingat dilarang kalau bertentangan dengan undang-undang ya.
Jadi diskresi ini juga dapat dilakukan dalam kondisi darurat karena kondisi mendesak untuk kepentingan umum, itu dapat dilakukan ya, tetapi selama dia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi diskresi ini dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya, tidak boleh menyalahgunakan tujuan, ya. Dia juga harus hati-hati digunakan, ya, tidak sewenang-wenang digunakan untuk menyalahi aturan atau mengesampingkan aturan dan sebagainya. Jadi sifatnya tertentu atau dalam hal untuk suatu hal urgensi atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi dengan catatan juga diskresi ini selama tidak merugikan pihak manapun, ya. Nah, itu secara gambaran mengenai tentang wewenang diskresi. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembahasan kita pada hari ini sudah tuntas, ya, sudah komprehensif disampaikan. Nah, untuk itu kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya terhadap menyaksikan atau menonton video ini. Kita akhiri atau kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Mohon maaf bila ada hal-hal yang penyampaiannya mungkin kurang berkenan atau ada hal-hal yang mungkin kurang pas, ya, atau ada hal-hal lain. Mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.